Kemudian ada pembahasan ahlun nar. Ya. Ahlun nar, penghuni neraka. Kalau ya dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan ahlun nar, itu tak lain adalah orang kafir. Jadi kalau dikatakan ahlun nar, itu adalah orang kafir yang kekal di dalam neraka. Itu kalau bahasa yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau di Quran kita dapatkan ada kata-kata ahlun nar, maka itu yang dimaksudkan adalah semua orang kafir yang dia itu kekal di neraka. Adapun orang mukmin yang dia sekedar dia bermaksiat, ya kemudian disiksa di neraka karena kemaksiatannya, maka tidak dikatakan sebagai ahlun nar. Jadi kalau di Quran disebut dengan ahlun nar, maka dia adalah orang kafir yang kekal di neraka. Atau ashabun nar, ya. Ashabun nar, ya. Penghuni-penghuni neraka. Ini juga maknanya seperti itu. Jadi tidak dikatakan sebagai ashabun nar kecuali orang kafir. Adapun orang mukmin yang dia itu disiksa karena dosa besarnya, tidak dikatakan sebagai ashabun nar. Ya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah disebutkan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mereka kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, ashabun nar. Yang tadi dikatakan, ya, ini hanya diperuntukkan kata-kata ini bagi orang kafir yang kekal di neraka. Terkait akilur riba itu, faman ada faulaika ashabun nar itu. Karena penghalalan itu, Ustaz. Penghalalan. Kalau tidak penghalalan berarti tidak. Tidak. Jadi dia mengakui kufur istihlal. Ya, kan dia menghalalkan riba yang sebenarnya dia mengetahui bahwasanya itu adalah haram. Berarti selama mengaku itu haram, meskipun dia konsumsi tidak kekal ya. Meskipun dia meyakini mengakui itu haram, tapi dia konsumsi. Itu masuk kategori itu nih. Iya. Itu dia mengakui itu haram. Dia mengakui itu haram. Mengakui riba itu haram. Dan yakin paham bahwa itu haram. Ya sebagaimana kita berbuat maksiat. Berarti tidak masuk ayat tadi ya. Tidak, karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin bahwasanya ashab itu hanya bagi orang-orang yang kekal di neraka. Jadi dia sudah kafir gitu. Artinya khalidina fiha, abadal abadi. Dia kekal selama-lamanya. Tentu saja kalau dia ya muslim ya. Catatannya kan muslim itu. Kalau dia sudah kafir ya mau menghalalkan atau enggak ya tetap saja dia di neraka gitu. Munafik nanti hukumnya sama dengan orang kafir kan? Gimana? Munafik itu hukumnya sama dengan munafik ada yang tingkatannya itu sampai kepada kekufuran. Ada yang tidak. Jadi kemunafikan itu ada nifak akbar dan ada nifak ashor. Kalau nifak akbar maka dia kekal di neraka. Yang di situ dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu di fid darkil asfal. Jadi keraknya neraka, di tingkatan yang paling bawah di neraka. Dan yang dimaksudkan munafik di situ adalah munafik akbar. Yang dia itu sebenarnya tidak ada Islamnya. Jadi ya cuma bajunya aja yang mungkin Islam, tapi sebenarnya hatinya itu kafir. Mungkin kayak apa ya, misionaris ya, yang
karena ketika saya dulu mondok itu pernah ada ya dicurigai seorang misionaris yang dia ikut-ikutan gitu di situ. Jadi ya cuma bajunya aja Islam, dia menghafal Quran, tapi ya sebenarnya dia kafir gitu. Karena ketahuan dia membawa Injil, ya kan dulu ada ya kan, bawa Injil. Makanya kemudian teman-teman ya, mengatakan, oh ini misionaris. Nah, maka orang yang seperti itu tidak ada sama sekali imannya. Nah itulah yang dimaksudkan munafik yang sampai pada tingkat kekufuran. Tapi kalau munafik hanya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, ya, apabila dia berkata-kata itu dusta, apabila dia berjanji mengingkari, dipercaya khianat, maka itu ciri kemunafikan asghar. Dan boleh jadi di antara kita sudah pernah semua melakukannya. Nah, itu kemunafikan asghar. Ya. Atau nifak amali ya. Dengan kata lain nifak amali.